aku akan lebih populer di Rusia. Jadi itu mungkin yang menjadi alasan kenapa aku bahkan nggak peduli tentang kepopuleranku di Indonesia. Orang nggak begitu respect ke beberapa artis lokal Indonesia karena ada malu dikit dalam hati. Pas di Karang debut kemarin, orang-orang juga komentar kayak gitu, jangan over-proud dong, malu-maluin gitu. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Coba kalian yang lagi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Untuk hari ini kita akan membahas tentang topik yang akhir-akhir ini ramai banget diperbincangkan oleh netizen Indonesia, yaitu tentang overproud. Bukan overproud ya, overproud. Itu maksudku. Nah, sebelum kita bahas tentang overproud lebih dalam lagi, pastiin dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share juga dong kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Nah guys, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, ada seorang YouTuber dari Korea yaitu Sunny yang menjadi topik perbincangan hangat akhir-akhir ini. Dan dari memanasnya kasusnya Sunny, itu banyak sekali yang menyebutkan kita itu telah overproud, dan juga overproud. By the way, udah tahu nggak dengan overproud ini apa? Jadi guys, overproud ini adalah salah satu istilah yang mana istilah ini ditujukan kepada orang-orang yang selalu bangga berlebih. Nah, bangga berlebihnya ini juga bermacam-macam. Contoh nih, misal ada yang cantik, habis itu kita yang melihat kayak bener-bener kayak mengagumi banget kecantikannya. Tapi kita nggak hanya mengagumi saja, kita itu juga kayak bangga sama dia. Dan terkadang bangga kita ini sama si dia itu kayak berlebih banget, sampai kita itu kayak memuja kecantikannya. Nah, khususnya untuk yang kalian kenal adalah banyak sekali orang-orang Indonesia itu kayak sering kali bangga berlebih. Kalau ada orang luar itu kayak mereact segala sesuatu tentang Indonesia. Misalnya ada makanan di Indonesia, ada pecel lele, ada tempe. Itu mereka makan ya. Orang dari negara ini makan tempe pertama kali, gimana rasanya? Wih, pasti kita yang sebagai orang Indonesia kayak tiba-tiba penasaran juga ya kan. Dan setelah ditonton, wih orangnya asik nih. Dan dia itu kayaknya cinta sama Indonesia. Jadi itu yang ngebuat kita juga benar-benar bangga gitu ya, bahwa kita ini kayak merasa telah diakuin gitu. Namun kenyataannya apakah benar kita ini diakuin oleh negara tersebut atau diakuin oleh orang tersebut? Apakah dia ini emang benar-benar cinta sama Indonesia 100% dari dalam hati, atau dia ini cinta dengan Indonesia dikarenakan AdSense? Kan gak ada yang tahu guys. Intinya hanya dia dan juga Tuhan yang tahu tentang hal tersebut. Dan biasanya ya guys, orang-orang yang non-Indonesia ini, kalau dia itu sudah ngebuat konten-konten tentang Indonesia, dia itu akan mendapatkan cinta dari orang Indonesia, dan banyak orang Indonesia yang akan mendukung dia. Sebenarnya ini nggak ada yang salah sih, tergantung bagaimana orang menilai hal tersebut gitu sih. Nggak ada yang salah dan nggak perlu ada yang disalahkan juga gitu, karena setiap orang kan punya minat tersendiri. Tapi seperti yang aku lihat ya, nggak semua sih orang yang non-Indonesia itu dapat terus sukses berkarir di Indonesia. Nanti kalau konten dia juga terus-terusan kayak gitu, ya dia nanti bakalan ditinggalin gitu, karena orang juga udah kayak bosen juga sih. Kalau kontennya terus nge-react tentang makanan, budaya, dan segala macam, pasti orang juga akan bosen. Makanya dia di sini harus menciptakan something yang new supaya orang-orang tidak meninggalkan channel dia. Banyak kok orang-orang luar yang kontennya tentang Indonesia itu banyak ditinggalin juga, banyak. Nggak semua dari mereka itu kayak up. Ada memang yang up dalam waktu cepat, tapi mereka juga redup dalam waktu yang cepat, karena konten mereka juga gitu-gitu aja, dan itu yang membuat orang bosan untuk nonton mereka. Lalu yang menjadi pertanyaan kita adalah, kenapa sih banyak orang itu kayak nargetin pasar Indonesia banget? Apa sih yang sebenarnya ada di Indonesia? Why? Yang pertama adalah orang Indonesia. Enggak semua sih, ada orang Indonesia tertentu yang suka banget kalau ada orang luar ngebuat video tentang Indonesia, pasti mereka itu cepat banget meng-appreciate orang itu, karena mereka merasa bahwa oh kita loh udah dihargain sama mereka, dan dia juga udah cinta sama kita gitu. Jadi ya udah, kita support aja dia supaya orang-orang tahu tentang Indonesia, supaya banyak orang yang lebih mengenal Indonesia itu loh. Lalu alasan yang kedua adalah, kalau kita lihat dari segi data penetrasi internet di Indonesia, ini datanya cukup tinggi banget loh guys, penggunaannya maksudnya. Untuk data terakhir kali pada Maret yang lalu nih guys ya, Indonesia itu punya persentase 76,8% loh dari total populasi. Dan menurut data Internet All States, pengguna internet di tanah air itu mencapai 212,35 juta dengan estimasi total populasi sebanyak 276,3 juta jiwa. Dengan capaian tersebut, Indonesia ini berada di urutan ke-15 di antara negara-negara Asia. Jadi menurut aku kenapa banyak orang yang nargetin Indonesia, karena kita emang seperti itu guys, orangnya udah welcome dan pengguna internet di Indonesia itu banyak. Jadi karena kita juga orangnya welcome banget, ini yang ngebuat mereka itu lebih sukses dengan mudah di Indonesia timbang di negara mereka sendiri. Dan beberapa belakangan terakhir sudah banyak banget kasus-kasus overproud yang ada di Indonesia, ya, seperti yang kita bahas kemarin mungkin Sunny Dahlia gitu ya kan. Tapi sebelum Sunny ada juga kasus dari Dayana. Nah, kalau Dayana ini kayak gimana sih? Ini kasusnya lebih parah sih menurut aku ya, lebih panas lagi sih. Jadi guys,
Dayana ini merupakan selebgram asal Kazakhstan yang namanya itu booming di kalangan masyarakat Indonesia. Hal itu dikarenakan kolaborasinya bersama dengan Vicky Naki di YouTube. Dan pada awalnya ya orang-orang itu kayak suka banget sama Dayana karena dia kan udah cantik gitu ya kan. Dan dia juga kayak menunjukkan rasa cintanya gitu sama Indonesia. Dan rasa kagum sama Dayana yang benar-benar besar banget itu berubah menjadi kebencian. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Singkat cerita ya, sebenarnya ada problem yang terjadi sama dia dengan Vicky. Dan pihak manajemen Dayana dianggap nggak profesional saat melakukan kerjasama dengan Vicky Naki untuk endorsement. Sehingga membuat pihak Vicky Naki di sini memotong honor Dayana sebesar 50%. Semula sih ya, pihak Dayana ini nggak terima dan menuangkan kekesalannya. Namun di unggahan Instagram Dayana terbaru, ia menyadari kesalahannya dan minta maaf kepada Vicky Naki. Dan saat dia nggak terima ya, dia itu bilang kayak gini, sebenarnya aku pengen datang sih ke Indonesia ya, tapi setelah semua hujatan yang aku terima, aku berpikir bahwa aku nggak ngebutuhkannya. Mungkin yang dimaksudkan di sini adalah tak ingin lagi ke Indonesia ya. Habis itu dia melanjutkan, aku akan lebih populer di Rusia dan sekarang aku sedang menunggu seorang vlogger terkenal dari Rusia. Jadi itu mungkin yang menjadi alasan kenapa aku bahkan nggak peduli tentang kepopuleranku di Indonesia. Karena aku punya banyak sekali kenalan-kenalan vlogger terkenal di sekelilingku. Aku tahu bahwa mereka pasti akan mendukungku. Jadi dikarenakan hal ini banyak sekali orang-orang itu kayak kecewa banget sama Dayana. Terutama penggemarnya di Indonesia itu banyak yang kecewa sama Dayana. Sampai mereka pun melakukan yang namanya unfollow massal. Kurangnya followers dia juga banyak banget pada saat itu. Bahkan ada juga yang ngajakin K-popers pada saat itu untuk yuk ikutan kita ngeblokir Dayana sampai juga nge-unfollow dia. Dan setelah permasalahan ini makin memanas dan juga memanas, pada akhirnya Dayana minta maaf. Dan dia juga telah memberikan klarifikasi. Intinya dalam permintaan maafnya itu dia juga mengatakan bahwa dia itu cinta sama Indonesia. Dia bilang kayak gini guys, saya sangat bangga saya populer di negara ini karena budaya kamu adalah yang paling menarik dari semua yang pernah saya pelajari. Saya akan selalu mencintai Indonesia dan menghormati orang Indonesia. Ya seperti itulah klarifikasi dan juga permintaan maaf dari Dayana. Aku nggak tahu sih orang-orang nanggepinnya kayak gimana ya. Dan baru-baru ini ya Dayana itu kayak kembali menargetkan pasar Indonesia menurut aku. Karena dia itu kayak menyanyikan lagu bahasa Indonesia. Jadi, dalam unggahan terbarunya, kalian mungkin bisa cek di Instagram ya. Dayana ini tampil dengan suara lembut saat menyanyikan lagu yang punya lirik menyayat hati. Ia juga menuliskan caption yang mengaku diajak vokalis Element, yaitu Lucky Wija untuk bernyanyi. Dan dalam unggahan itu, Dayana juga seperti meminta penilaian dari pengikutnya. Sebab jika followernya suka, ia mengaku bakal dibagikan lagu oleh Lucky Wija. Ya seperti biasa ya, respon dari netizen itu beragam. Ada yang nge-support dan juga ada yang masih nyinyir. Terutama dengan masalah yang kemarin, kayaknya masih banyak yang belum bisa move on. Nah kalau kalian sendiri melihat apa yang dilakukan oleh Dayana seperti apa, langsung aja komen di kolom komentar. Dan setelah melihat banyaknya selebgram dan juga youtuber dan artis non-Indonesia itu populer di Indonesia, apakah kita sebagai orang Indonesianya yang emang BG gitu ya, yang buat mereka sukses dan juga populer di Indonesia, karena mereka ini membawa nama-nama Indonesia. Apakah kita emang se-BG itu? Aku rasa sih kalau dibilang bego, enggak sih. Tergantung bagaimana penilaian dari seseorang. Karena setiap orang itu punya perspektif yang berbeda. Mungkin kalau ada yang udah nge-hate banget, pasti mereka itu nilainya kita itu kayak bego. Tapi kalau ada orang yang punya pandangan lain, misalnya nih, ada something loh yang aku dapetin dari YouTuber ini. Nggak cuma dia itu ngebawa nama Indonesia, tapi ada loh pelajaran yang bisa kita dapetin dari hal ini. Intinya kita itu bukan hanya over proud, tapi kita juga diedukasi sama dia. Jadi sebenarnya nggak ada yang bego dan nggak ada yang bodoh gitu. Tergantung gimana pikiran kamu tentang hal ini. Itu sih menurut aku. Dan ada juga nih artis-artis dari Indonesia itu kan populer banget nih di negara-negara lain. Misalnya ada Dita Karang yang sekarang udah berkarir di Korea Selatan. Habis itu ada juga Rich Brian, Stephanie Putri yang juga udah sukses di kancah internasional. Lalu kalau kita ngedukung mereka ini, apakah kita juga dapat disebutkan dengan yang namanya over proud? Nah di sini untuk hal tersebut ya bisa langsung dijawab saja oleh Rich Brian. Jadi Rich Brian sendiri sudah speak up dengan hal-hal yang berbau over proud ini. Jadi kurang lebih perkataan dari Rich Brian kayak gini, aku bacain ya. Kenapa sih kalau orang Indonesia bangga sama artis Indonesia dianggap over proud? Buktinya aku nggak pernah lihat tuh orang bule ngomong stop being so proud of your artists. Kita sebagai orang Indonesia itu jangan overthinking deh. Negara lain itu mikir apa. At some point itu emang gak penting. Bener sih nggak penting menurut aku. Yang paling penting, kalau mau industri musik Indonesia maju ya support semua artis. Tentunya kalian juga punya selera sendiri-sendiri. Tapi kalau nggak suka sama satu lagu, pikirin lebih dalam lagi. Apa aku nggak suka lagu itu karena lagunya emang nggak asik? Apa karena muka orangnya? Aku grow up di Indonesia dan aku melihat orang melihat artis Indonesia itu ada level-levelnya itu. Orang nggak begitu respect ke beberapa artis lokal Indonesia karena ada malu dikit dalam hati. Dangdut lah, apalah. Personally ya, aku cuma mencoba jadi orang yang baik. Kalau ada orang yang nggak baik ke aku, ya sudah, berarti dia nggak cocok jadi teman atau manusia.
Wow, savage. Aku ada self-awareness di kepala aku karena aku tahu cerita-cerita di keluargaku bahwa ada histori soal itu. Tapi aku nggak pernah terdampak anxiety atau insecurity, tapi di pikiranku di some situation, aku harus adjust to situation. In every country, every situation akan ada at the end of the day, orang-orang harus remember to be yourself. Dan cara terbaik untuk merepresentasikan Indonesia menurut aku adalah dengan jadi yang terbaik sih di bidang kamu. Yang penting ngasih 100% dulu nih dalam hal yang lo lakuin. Dan dari mentalitasku sih yang pengen ku ingetin ke diri aku. Aku itu nggak pernah mau ngerasa kayak pressure. Karena at the end of the day, orang-orang juga akan tahu kalau aku emang dari Indonesia. Di lirik-lirikku aku juga cerita sih. Misalnya aku nih dari Indonesia ke Amerika. Aku bikin sepersonal mungkin. Salah satu kunci untuk jadi seniman yang baik adalah jadi jujur sejujur yang kamu bisa. Itu nih guys, opini dari Rich Brian. Jadi sebenarnya kalau kita mau over proud sama artis Indonesia yang sukses di negara orang, itu nggak ada masalah sih. Karena kita juga nge-support artis lokal gitu untuk berkembang. Karena kalau artis lokal kita udah berkembang dan juga dikenal banyak orang, ya Indonesianya juga akan terkenal dampak gitu. Indonesia juga akan terkenal sebagai pencipta bibit-bibit yang berbakat. Benar atau enggak nih? Jadi cukup miris ya melihat orang-orang itu komentar di sosmednya Rich Brian bilangin over proud. Jangan over proud dong, malu-maluin gitu katanya guys komentarnya. Habis itu pas di Karang debut kemarin, orang-orang juga komentar kayak gitu. Jangan over proud. Biarinlah kayak biasa aja gitu. Cukup miris sih sebenarnya. Aku nggak masalah sih kalau kalian itu over proud sama konten-konten yang dibuat oleh non-Indonesia terhadap Indonesia. But aku pengen kalian itu bangga loh dengan artis dari Indonesia yang sukses di negara lain. Terserah kalian itu mau malu atau enggak, orang lain loh nggak pernah mikirin kita itu over proud atau gimana. Tergantung kitanya sendiri nilainya kayak gimana gitu. Kalau kita bangga berlebih sama Rich Brian dan juga ditekan karena mereka sukses, I mean it's okay sih. Karena mereka juga sangat membanggakan dan mereka juga dari Indonesia dan kita sebagai orang Indonesia harus support mereka. Lihat deh Thailand loh nge-support banget artis-artisnya yang berkarir di luar sana. Makanya ya artis Thailand itu merasa kayak benar-benar dihargai gitu oleh orangnya. Kita juga harus menghargai artis kita guys ya. Karena seperti yang aku lihat memang sih banyak yang nggak respect sama artis lokal. Serius banyak banget yang nggak respect sama artis lokal. Apa sih salahnya artis lokal? Kita loh orang Indonesia harus menghormati orang Indonesia juga. Kita harus nge-support mereka. Kalau bukan kita yang nge-support orang lokal, siapa lagi coba? Think about it. Well guys, tadi kita sudah ngebahas tentang over proud panjang, kali lebar, kali tinggi juga. Gimana nih pendapat kalian tentang yang satu ini? Langsung aja sampaikan di kolom komentar. See you next time di video berikutnya. I'm Yusril Kim pamit. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan. Baik dalam ucapan mungkin, sikap mungkin, dan segalanya. I'm so sorry banget. See you next time di video berikutnya. Goodbye.